Jagat media sosial baru saja diguncang oleh rumor panas. Kabar burung menyebutkan bahwa Dr. Tifauzia Tyasuma atau Dr. Tifa diam-diam bertolak ke Solo demi menemui Presiden Jokowi. Meski kabar ini menguat, Dr. Tifa dengan tegas membantah bahwa kepergiannya ke Solo adalah untuk mengajukan restoratif justice atau jalur damai terkait kisruh ijazah. Namun, di tengah bantahan tersebut, suara lantang datang dari praktisi hukum Elida Netti. Bukannya mereda, Elida justru memberikan sorotan tajam yang memicu babak baru. Ada sebuah kontras yang mengejutkan dalam pernyataannya. Elida memberikan karpet merah bagi Dr. Tifa untuk berdamai. Namun di sisi lain, ia menarik garis tegas tanpa ampun bagi Roy Suryo. Mengapa Elida Netti mendukung Dr. Tifa untuk segera mengambil jalur damai, sementara mendesak agar Roy Suryo tetap diproses hukum hingga tuntas? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perselisihan ini? Simak 5 poin penting yang disampaikan oleh Elida Netti berikut ini. Kabar burung berembus kencang menyebutkan bahwa Dr. Tifa secara senyap bertolak ke Solo demi bertemu langsung dengan Jokowi. Spekulasi pun liar berkembang. Apakah ini sebuah misi perdamaian rahasia? Meski Dr. Tifa telah melayangkan bantahan keras dan menegaskan bahwa kepergiannya ke Solo bukan untuk meminta restoratif justice, namun bola panas ini tidak berhenti begitu saja. Praktisi hukum Elida Netti akhirnya muncul dan memberikan tanggapan yang sangat mengejutkan. Lantas seperti apa bantahan dari Dr. Tifa? Dan seperti apa tanggapan dari Elida Netti terkait pengajuan Dr. Tifa? Dua oknum yang inisialnya adalah AA dan FA. Anda semua pasti tahu ya siapa yang saya maksud. Di situ sudah jelas ya. Ada banyak saksi ya, di situ terjadi sebuah transaksi, katakanlah transaksi untuk melakukan moderasi ya, atau membujuk kami untuk restoratif justice, itu jelas sekali ya, tanggalnya, lokus tempusnya jelas, lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, yaitu di lobi Kamnek di Reskrimum. Orangnya adalah AA dan FA. Ya, kemudian tempusnya di situ tempusnya di tanggal 29 Januari 2026 hari Kamis ya. Apa yang disampaikan oleh oknum ya FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah. Ya, ini saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ya, ini adalah sebuah fitnahan ya, yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya. Tidak sama sekali tidak benar dan tidak ada dasarnya. Nah, tujuannya apa ya, Bang? Kita sudah analisis tujuannya. Tujuannya sebetulnya memang mau menggeser gawang. Artinya apa? Saya ya, especially saya Dr. Tifa dengan salah satu pengacara kami ya, Refli Harun, itu akan emosi, akan marah ya, kemudian kami akan somasi, kemudian lanjut kepada gugatan karena unsur pidana kan ya, Bang ya. Kalau fitnah dan pencemaran nama baik kan unsur pidana. Dan dia pasang badan. Si FA ini pasang badan untuk kami somasi, untuk kami gugat pidana. Dia udah siap itu. Tujuannya melebarkan isu tidak lagi pada intinya ijazah atau membuat penekanan baik yang dilakukan oleh kawan-kawan, tapi kemudian menggeser lebih jauh lagi. Ya, jadi membuat permainan menjadi jauh sekali dari substansinya. Dia kan bisa berargumen. Kenapa? Apa sih yang ditelitinya di Solo? Ya, kalaupun dia ke Solo tanpa bermohon untuk hadir di sana, tapi dengan kehadiran dia ke Solo itu tentu jadi pertanyaan besar bagi orang. 5 hari dia di Solo, kata orang berupaya untuk bertemu, ditolak dari Pak Jokowi karena nggak dapat celah untuk masuk. Nggak mungkin ya dia diberitakan seperti itu terus dia jawab dengan seenaknya. Orang percaya sama siapa, ya kan? Apakah harus mereka saja yang kita percaya? Keterangan orang jadi nggak benar dan tidak bisa dipercaya. Jadi artinya mari kita tinjau kita ikuti permainan ini dengan benar-benar, dengan smooth.
Di tengah proses hukum yang terus bergulir, praktisi hukum Elida Netti tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang menyejukkan sekaligus mengejutkan. Secara belak-belakan, Elida Netti mengungkapkan sebuah fakta hukum yang selama ini luput dari perhatian publik. Ia menegaskan bahwa Dr. Tifa sebenarnya belum benar-benar terjepit karena pintu maaf dan peluang emas untuk menempuh jalur restoratif justice atau RJ dengan pihak Jokowi masih terbuka sangat lebar. Namun, pernyataan ini bukan tanpa alasan. Elida memberikan pandangan tajam mengapa jalur damai ini menjadi solusi paling masuk akal bagi Dr. Tifa saat ini. Lantas, apa yang sebenarnya melandasi keyakinan Elida bahwa RJ adalah jalan terbaik? Saya sampaikan dari beberapa hal, kalau Dr. Tifa mungkin masih ada kesempatan ya, tapi jangan sebelum P21 ya. Kenapa saya sampaikan Dr. Tifa? Dr. Tifa ini kan orang polos yang tidak main dalam politik ya. Dia menyampaikan semua itu pendapat-pendapat yang tidak greget gitu. Dia menyampaikan ya begini, kan kenapa memperpanjang, kenapa memperlama karena hadirnya Aiman sama Karni Ilyas. Dia kan tidak paham hukum, jadi jangan sok tahu hukum dia gitu. Nah mungkin dia mendengar tapi tidak mempelajari gitu, tidak memahami gitu. Nah, sementara sedangkan maaf ya, Refli Harun kan sebagai pengacara itu sebenarnya kasihan, dia itu kan terkenal di bangsa ini, di Indonesia ini sebagai ahli hukum tata negara. Jadi dia sebenarnya untuk hukum pidana terus atau perdata dia nggak mahir, bukan dia nggak bisa ya, tapi tidak ahli karena jam terbang ya. Sedangkan dia selalu membuang badan ke Al-Katiri. Al-Katiri pun terkontaminasi dengan apa? Dengan media-media. Al-Katiri itu dulu dikeluarkan oleh Tifa, dipecat oleh Kozinudin, dikeluarkan oleh Tifa, diganti Taufik. Mbak, saya udah nggak dipakai Dr. Tifa. Oke, saya masukkan ke dalam law firm saya Al-Katiri. Sekarang nongol terus. Jadi siapa? Jadi Tifa lagi. Gila nggak? Jadi ini kadang-kadang orang ada urat malunya udah rusak gitu. Pernyataan Elida kali ini tidak main-main. Ia secara terbuka melayangkan saran krusial bagi Dr. Tifa untuk segera mengambil langkah 1000. Menurutnya, satu-satunya pintu darurat yang masih terbuka lebar adalah jalur restoratif justice atau RJ dengan pihak Jokowi. Namun, Elida menekankan satu hal penting, kesempatan ini punya batas waktu. Ia mendesak agar Dr. Tifa segera merapat ke Polda Metro Jaya untuk mengajukan permohonan damai sebelum berkas perkara bergulir terlalu jauh ke meja hijau. Sekali proses hukum memasuki babak baru, maka pintu maaf mungkin akan tertutup selamanya. Mengapa Elida Netti begitu yakin bahwa RJ adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Dr. Tifa saat ini? Dan apa risikonya jika saran ini diabaikan? Kita pesan sama Dr. Tifa, jangan main separuh hati. Jika benar mau ingin restoratif justice, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa silakan datang ke Polda Metro Jaya, ke penyidik ya, kalau enggak ke Pak Dir minta bantu agar bisa difasilitasi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Mungkin seandainya Pak Jokowi bersedia memaafkan, ya mungkin buatlah RJ dengan cara minta maaf dan juga lakukanlah supaya mendapatkan SP3. Jika serius, jangan mancing-mancing ingin ketemu, jalan sendiri ke Solo sampai 5 hari. Ini ceritanya sih, emang mau Pak Jokowi? Nggak mau, karena kan nanti ada gosip lagi, ya kan?
Masa tersangka menemui Pak Jokowi tanpa ada prosedur hukum atau ada yang dibantu oleh pihak kepolisian, kan nggak mungkin. Tudingan pengkhianat mendadak jadi bayang-bayang di balik isu panas ijazah palsu yang menyeret nama Dr. Tifa. Di tengah tekanan publik dan pro kontra pendukung, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah mengambil jalan damai berarti menyerah dan berkhianat pada perjuangan? Menanggapi dilema moral ini, praktisi hukum Elida Netty akhirnya angkat bicara dengan pembelaan yang sangat menohok. Secara tegas, Elida meluruskan pandangan keliru yang selama ini beredar di masyarakat. Ia menyatakan bahwa menempuh jalur restoratif justice atau RJ dengan Jokowi bukanlah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap pihak manapun. Lantas, apa argumen kuat di balik pernyataan Elida Netty ini? Dan mengapa ia begitu yakin bahwa langkah damai adalah solusi yang terhormat bagi Dr. Tifa saat ini? Siapa sih? Kalau kamu mau ketemu Pak Jokowi, nggak akan ada orang yang akal sehat nggak akan bilang kamu pengkhianat. Apa yang dikatakan pengkhianat? Pengkhianat itu kau mengkhianati suamimu, itu baru pengkhianat. Atau kau ada ketua, terus kamu sebagai anggota pindah ke ketua lain, ke grup lain, itu namanya pengkhianat. Ya, itu yang dikatakan pengkhianat itu kaji dulu lah. Kalau kamu atas perkara ini kamu sesuai dengan pendapat hukum, sesuai dengan pendapat dan penelitian kamu sudah jelas terang menerang, ya kamu mundur. Jika kita sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Ini pepatah Minang, karena di Minang itu adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Jadi pepatah-pepatah itu di Sumatera harus kita mendalami dan memahami. Nah, kalau kamu sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Maknanya mungkin kamu udah salah dalam penerapan bercuap-cuap selama ini. Karena kamu dari TPUA tidak diminta menurut Damai Hari Lubis, yang diminta itu hanya 2, Roy Suryo dan Rismond. Tiba-tiba kamu muncul. Tapi saya dengan ketua Muslim Arbi minta buat surat kepada kamu ketika gelar perkara khusus di Polda, di Bareskrim. Itu kan tidak jadi karena tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, tentu kami menarik bahwa cukup, kami tidak lagi butuh kamu untuk penelitian di dalam gelar perkara, baik Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Nah, sekarang siapa yang meminta dia, yang menyurati dia untuk gelar perkara itu? Untuk perkara mana gitu? Kan dia ahli harus ada surat. Ketika menghadapi sidang, ketika menghadapi BAP, baru ahli itu diminta dan diundang atau disurati dan disetujui oleh pihak penyidik. Pernyataan Elida kali ini sungguh mengejutkan dan mengundang tanya. Di satu sisi, ia seolah memberikan karpet merah dan dukungan penuh bagi Dr. Tifa untuk segera menempuh jalur damai melalui restoratif justice. Namun, di sisi lain pemandangan yang bak bumi dan langit justru ditunjukkan Elida kepada Roy Suryo. Tidak ada kata damai, apalagi belas kasihan. Secara blak-blakan, Elida melontarkan komentar pedas dan mendesak agar Jokowi tidak memberikan maaf sedikitpun. Ia meminta dengan tegas agar proses hukum terhadap Roy Suryo tetap dilanjutkan hingga tuntas tanpa ampun. Mengapa Elida Netty begitu mendukung Dr. Tifa untuk berangkulan, namun justru ingin mengunci Roy Suryo dalam jeratan hukum? Apa perbedaan mendasar di antara keduanya dalam kacamata Elida Netty? Kalau Roy Suryo, mungkin seandainya Pak Jokowi masih mau memaafkan, mungkin hampir semua orang, termasuk saya, jangan deh dimaafkan, biarlah diproses agar dia
dapat membuktikan agar dia bisa jadi pahlawan. Yang dipikirnya mungkin gampang jadi pahlawan itu seperti apa. Biarkan dia untuk maju ya. Biarkan dia untuk maju dalam sampai ke persidangan. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.